Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua sehat? Saya kembali dengan membawakan kisah yang berjudul Karma Cinta di Tengah Pengkhianatan. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil bernama Seruni, hiduplah seorang wanita bernama Nayara. Berusia 29 tahun, Nayara adalah sosok sederhana namun penuh cinta. Ia menikah dengan Raditya, seorang pria tampan dan karismatik yang memiliki usaha properti yang sedang berkembang. Pernikahan mereka, yang berlangsung 5 tahun lalu, adalah simbol cinta yang manis di mata semua orang. Namun, di balik itu semua, Nayara sering merasa bahwa Raditya perlahan berubah. Perhatian yang dulu penuh kehangatan kini terasa hambar. Ia selalu menganggap perubahan ini wajar, karena Raditya sibuk bekerja keras demi masa depan mereka. Pada suatu malam, setelah Raditya pulang terlambat untuk kesekian kalinya, Nayara mencoba membuka pembicaraan. Nayara, Mas, kamu capek banget, iya. Akhir-akhir ini sering pulang larut. Kalau ada apa-apa, ceritain ke aku, iya. Raditya, tersenyum kecil sambil melepas dasinya, enggak ada apa-apa kok, Nay. Kerjaan lagi banyak aja. Nayara, aku masakin sup kesukaanmu. Ayo makan dulu sebelum mandi. Raditya, makasih, Nay. Kamu istri yang paling pengertian. Namun, senyum Raditya terasa dingin di hati Nayara. Ia memilih diam, menenangkan pikirannya dengan meyakini bahwa ini hanya fase dalam pernikahan mereka. Beberapa bulan berlalu, dan kecurigaan Nayara semakin besar. Raditya makin sering menghindari obrolan personal, sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Suatu hari, Nayara menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah parfum wanita asing yang tertinggal di mobil suaminya. Hatinya berdebar kencang. Siapa ini? Apa mungkin hanya teman kerja? Pikirnya, mencoba menyangkal kegelisahannya. Namun, malam itu, saat Raditya mandi, Nayara memutuskan untuk memeriksa ponsel suaminya. Yang ia temukan menghancurkan hatinya. Ada pesan dari seorang wanita bernama Arlena. Arlena, aku sudah nggak sabar ketemu kamu lagi. Malam ini di tempat biasa, iya. Raditya, iya, sayang. Aku juga kangen banget sama kamu. Nayara merasa dunia seakan runtuh. Ia tak sanggup berkata apa-apa, hanya menangis dalam diam. Namun, ia memilih menahan diri, menunggu waktu yang tepat untuk mengonfrontasi Raditya. Malam berikutnya, Raditya kembali pulang larut. Kali ini, Nayara sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah yang penuh tekad. Nayara, Mas, aku ingin bicara. Raditya, terlihat gugup. Ada apa, Nay? Kenapa kamu kelihatan serius? Nayara, menunjukkan ponsel. Siapa Arlena? Kenapa ada pesan seperti ini di ponselmu? Raditya, terdiam, lalu mencoba mengelak. Dia cuma teman kerja, Nay. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Nayara, teman kerja. Teman kerja mana yang manggil kamu, sayang, dan ngajak ketemuan malam-malam? Raditya akhirnya mengaku. Dengan nada dingin, ia berkata, iya, Nay. Aku selingkuh. Tapi aku capek sama kamu. Aku merasa hidupku kosong meskipun aku punya kamu di rumah. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Nayara. Air matanya tak bisa berhenti mengalir. Nayara, capek sama aku. Apa aku kurang berusaha membahagiakanmu? Aku selalu di sini, Mas, mendukungmu, mencintaimu. Lalu kenapa Arlena? Raditya, mengalihkan pandangan. Aku nggak tahu, Nay. Tapi aku lebih bahagia sama dia. Setelah pengakuan itu, hubungan Nayara dan Raditya memburuk. Raditya semakin terang-terangan menemui Arlena, bahkan sering menginap di luar rumah. Nayara, meskipun hancur, masih mencoba bertahan demi cinta yang ia miliki. Ia berharap Raditya akan sadar dan kembali padanya. Namun, harapan itu terus pupus. Hingga suatu hari, Nayara memutuskan untuk menemui Arlena secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe, dan suasana penuh ketegangan. Nayara, kamu tahu dia sudah menikah, kan? Kenapa kamu masih mau dengannya? Arlena, tersenyum sinis. Aku tahu. Tapi kamu nggak bisa melarang seseorang jatuh cinta. Kalau Raditya memilih aku, itu karena dia merasa aku lebih baik. Nayara, apa kamu nggak merasa bersalah menghancurkan rumah tangga orang lain? Arlena, itu urusan dia, bukan urusan aku. Kalau dia bahagia sama aku, kenapa aku harus merasa bersalah? Nayara pulang dengan hati yang hancur. Ia merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan pernikahannya. Hari-hari berikutnya, Nayara mencoba menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bertahan. Ia merasa bahwa meskipun cintanya kepada Raditya begitu besar, ia tidak bisa terus membiarkan dirinya diinjak-injak. Di saat yang sama,
Raditya semakin sering tidak pulang, dan hubungan mereka seolah hanya tersisa formalitas. Namun, semuanya berubah ketika Nayara bertemu dengan sahabat lamanya, Deandra. Deandra, Naya, kamu terlihat kurus banget. Apa yang terjadi? Kamu nggak seperti dulu. Nayara, tersenyum pahit, aku baik-baik aja, Di. Hanya lagi banyak pikiran. Deandra, kamu pikir aku nggak bisa baca raut wajahmu? Ayolah, Naya, aku sahabatmu. Ceritakan semuanya. Akhirnya, Nayara menceritakan semuanya. Dari perubahan Raditya, perselingkuhan dengan Arlena, hingga rasa sakit yang tak pernah hilang. Deandra, Naya, dengarkan aku. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu terlalu baik untuk seseorang yang jelas-jelas nggak menghargaimu. Aku tahu ini sulit, tapi kamu harus berpikir untuk dirimu sendiri. Ucapan Deandra seperti tamparan bagi Nayara. Ia mulai menyadari bahwa bertahan dalam pernikahan ini mungkin bukan pilihan terbaik. Beberapa minggu kemudian, Raditya pulang dengan wajah kusut. Arlena baru saja memutuskan hubungan dengannya. Rupanya, Arlena merasa Raditya hanya menjadi beban dan tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional maupun finansialnya. Raditya, Nay, aku tahu aku salah. Aku bodoh karena menyia-nyiakanmu. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Nayara, terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara tegas, Mas, kenapa baru sekarang kamu sadar? Setelah semua yang aku lalui, setelah semua pengorbananku, kamu pikir aku masih bisa menerima kamu begitu saja? Raditya, aku menyesal, Nay. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Nayara, tapi kamu sudah hidup tanpaku selama ini, Mas. Dan kamu memilih untuk menyakitiku. Penyesalanmu sekarang tidak bisa menghapus luka yang kamu buat. Malam itu, Nayara mengambil keputusan besar. Ia mengajukan gugatan cerai. Proses perceraian mereka berjalan dengan cepat. Setelah semuanya selesai, Nayara mulai membangun kehidupannya sendiri. Ia fokus pada pekerjaan, menemukan hobi baru, dan bahkan mulai membuka hati untuk orang lain. Di sisi lain, Raditya terpuruk. Usahanya merosot karena ia kehilangan fokus selama bersama Arlena, dan kini ia merasa benar-benar sendiri. Ia mencoba menghubungi Nayara beberapa kali, tetapi wanita itu sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, Raditya bertemu dengan Deandra secara tidak sengaja di sebuah acara bisnis. Mereka sempat berbincang, dan Deandra tidak ragu-ragu menyindirnya. Deandra, bagaimana rasanya kehilangan wanita sehebat Nayara? Aku harap penyesalan itu cukup untuk membuatmu belajar. Raditya, terdiam, menunduk, aku bodoh, Di. Aku kehilangan segalanya. Deandra, ya, dan sayangnya, kamu pantas mendapatkannya. Raditya mencoba memperbaiki hidupnya, tetapi rasa bersalah dan kehilangan Nayara terus menghantuinya. Ia sering teringat akan senyum Nayara, cinta tanpa syarat yang pernah ia abaikan, dan semua momen indah yang kini hanya menjadi kenangan. Sementara itu, Nayara akhirnya menemukan kebahagiaan baru. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, yang begitu menghargai dan mencintainya. Adrian adalah seseorang yang melihat nilai Nayara sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kasih. Ketika Raditya mendengar kabar bahwa Nayara akan menikah lagi, ia hanya bisa menangis di kesendirian. Ia tahu bahwa cintanya kepada Nayara telah berakhir, bukan karena wanita itu berhenti mencintainya, tetapi karena ia sendiri yang menghancurkan segalanya. Di hari pernikahan Nayara dan Adrian, Raditya berdiri di kejauhan, menyaksikan wanita yang pernah ia sia-siakan memulai kehidupan baru. Ia tahu, ini adalah karma yang harus ia terima. Dan untuk Nayara, ini adalah babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia memilih kebahagiaan dan cinta sejati, meninggalkan luka masa lalu yang tak lagi relevan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini, saya harap kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.